Selama ini pensiun itu hanya sekitar 75% dari gaji pokoknya. Betul. Ya, nah, harapannya dengan fully funded ini, dengan diharapkan ada beban 100% itu sesuai keinginan dari pegawainya. pegawai. Nah, kalau pegawai memilih tidak mau dipotong, tidak jadi juga dia mendapatkan 1 miliar ketika masa baktinya selesai sebagai pegawai negeri sipil. AD Channel. Informasi seputar ASN dan pensiunan. Subscribe dan like video ini. Masih bersama Yeni Sucipto, tenaga ahli media Deputi 2 Kantor Staf Presiden. Pak Yeni, ini menarik sebetulnya ya. Memang kita mengharapkan pensiunan itu bisa hidup tetap pada apa istilahnya ya, konsumsinya, pendapatannya itu tidak berkurang ketika masa baktinya selesai gitu. Tapi di sisi lain juga kan ini artinya ada beban yang harus ditanggung oleh pegawai negeri gitu. Gajinya itu harus dipotong untuk apa istilahnya, iuran, ya, iuran. Gitu ya. Itu apapun istilahnya ya, untuk dia pensiun nanti setiap bulan yang akan diterima. Dan kalau apa yang dikatakan sama Pak Menteri Menpan RB tadi, juga ada tabungan, artinya kan ada 2 potongan sebetulnya. Memang ini untuk masa pensiun yang lebih baik, tapi dipotong di awal itu kan itu juga harus dihitung besarannya, gitu nggak kira-kira? Kalau saya sih berpikir bahwa ini kan satu kesatuan, ya kan, dana pensiun bagian juga dari tabungan. Saya pikir kan seperti itu, ya kan. Hanya saja kemudian tapi bukan tadi? Bisa tadi saja seperti itu, karena kan kita belum tahu kemudian skema yang keluar. Yang disampaikan apa sih sama kemudian Pak usulan dari Kemenpan RB ke Kementerian tadi Keuangan, sudah jelas. begitu kan? Tadi Tabungan. udah jelas. Kalaupun memang terjadi bahwa skemanya adalah dana pensiun kemudian ada tabungan, begitu kan, otomatis ini yang kemudian dipikirkan, ya kan, iurannya itu besarannya berapa sehingga tidak kemudian ini menjadi bagian dari apa kegelisahan di teman-teman ya, di karena PNS, gini kan menarik kan sebetulnya. begitu. Tadi sangat jelas kok yang disampaikan. Misalkan kalau untuk yang dana pensiun yang tiap bulan yang akan diterima, mungkin potongannya itu nggak bisa dipilih kan? Itu udah aturannya. Tapi kalau yang tabungan itu ada pilihan mau dipotongnya berapa. Kan itu kan memang ada 2 hal yang berbeda sebetulnya. Tapi sih tadi saya sempat mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Cahyo ya, itu sesuai keinginan dari Pegawainya. pegawai, mau dipotong sekian untuk tabungan Yang bisa diterima ketika masa pensiunnya selesai itu mencapai 1 miliar. Artinya kalau pegawai memilih tidak mau dipotong, tidak jadi juga dia mendapatkan 1 miliar ketika masa baktinya selesai sebagai pegawai negeri sipil. Enggak juga, dari formulasi yang tadi saya sampaikan di fully funded saja ya, fully funded saja, ketika dia menjadi pegawai selama 20 tahun, dia 20 sudah atau rata 20 tahun lah, 20 kalau 30 tahun malah lebih besar. Kalau dia di usia 30 tahun masuk umpamanya, keluar di 20 tahun, dia sebulannya kemudian jika dana pensiun dan jaminan hari tua skemanya itu akumulasinya antara 5 sampai 10, dia bisa menerima di atas 1,2 miliar. Itu diterima dalam 1 kali pembayaran? Dalam 1 kali pembayaran, karena dia nabung kan setiap bulannya kan, setiap bulannya kemudian dikalikan 12 bulan dikalikan dia 20 tahun. Kalau umpamanya 5 juta dikalikan 12 bulan udah berapa? Oke, saya paham. Ya kan, Maksudnya gini, gitu. Dari iuran yang dipotong untuk dana pensiun yang tadinya untuk setiap bulan dia terima setelah pensiun, dan jumlahnya itu menjadi 100% seperti gajinya pada saat dia pensiun. Begitu. Nah, jumlah itukah yang menjadi 1 miliar lebih itu? Atau sebetulnya pada itu? Artinya gini, kan ini kita bedakan antara ketika dia menerima pas pensiun dapat 1 miliar, 1 miliar, atau dibayarkan tiap bulan. 1 miliar itu dibagi dalam tiap bulan itu. Ya, gini, hitungan setiap bulan itu kan istilahnya kan ditabung di yang dulunya Asabri menjadi taspen, gitu kan, di situ diakumulasi per bulannya kemudian dipotong di situ, ya kan, APBN kemudian ikut kontribusi di situ, ya kan, setiap bulannya, ya kan, dikalikan berapa, 12 bulan dikalikan 20 tahun, rata-rata sudah kemudian dia menerima ketika dia pensiun gitu loh. Oh 1,2, oh 1,5, oh saya dapat segitu langsung gitu loh. Iya, kan
dia sudah menabung dalam waktu 1 bulan itu. Oke, iya itu maksud saya. Iya, maksudnya gitu. APBN istilahnya sudah nyicil, iuran sudah nyicil gitu loh. Tidak kemudian di belakang kemudian diberikan begitu saja, tapi kan skema itu sudah diatur gitu loh, ritmenya. Betul, Iya kan? maksud saya angka 1 miliar atau mungkin lebih dari 1 miliar itu, apakah dia terima satu kali blek 1 miliar? Oh ya. Atau sebetulnya anggaran yang 1 miliar atau lebih itu akan diberikan dicicil tiap bulan sampai masa sampai masa kerja, ketika pensiun dikasih. Kan begitu. Sama dengan saya gitu kan. Enggak, dikasihnya itu Ya pada saat pensiun. langsung semuanya. Iya dong, karena Langsung kan sudah semuanya? diakumulasi begini. Oke. Dalam sistem transparansi, kini kan sudah membangun pirantinya di Taspen, ya kan? Di Taspen itu teman-teman PNS sudah bisa kemudian mengupdate berapa sih potongan yang kemudian diambil dari Betul. APBN, berapa kontribusi dari APBN dia dapat per bulan ini, ya kan? Tapi kan itu tidak bisa diambil begitu saja, Betul. ya kan? Tetapi itu akan diambil ketika dia masa kerjanya habis, kan Pensiun. begitu? Pensiun. Oke. Nah itu dia bisa diterima seluruhnya. Seluruhnya, karena kan sudah terakumulasi sejak dini, karena sudah tersistem, gitu loh. Nah, By name, istilahnya kayak nah gitu. terus untuk yang apa namanya, yang dana pensiun tiap bulannya? Di situ dana pensiun jaminan hari tua itu pakai skema fully funded itu. Jadi dibayarkan sekaligus. Begitu, makanya kemudian hitungannya seperti itu. Oke. Kan itu akumulasi. Jadi ini saya takut Ya, salah tafsir lagi. makanya Artinya dana yang ditabung tadi, iuran yang dipotong untuk dana pensiun yang juga ada kontribusi dari pemerintah, itu akan diterima sekalian ketika dia pensiun. Jumlahnya yang bisa sampai 1 miliar lebih itu. Jadi tiap bulan berikutnya dia tidak akan menerima. Nah, asumsi saya kan saat ini seperti itu, iya kan? Oke. Tetapi ini kan skema kan masih menunggu dari Kementerian Keuangan, Oke. iya kan? Logikanya ketika sudah dipotong APBN kemudian sebagai pendamping untuk ini, itu sudah masuk by name. Karena apa? Sistem transparansinya juga sudah dibangun Oke. ketika dia itu disodorin, oh ya bulan ini dipotong sekian, APBN sekian, gitu kan? Itu juga sudah ada real di by name itu. Oke. Ketika kemudian dia sudah keluar, dia sudah menerima gitu loh. Sama halnya ketika saya lah ya bekerja di salah satu kayak gitu. Ya. Dia menerima keseluruhan karena setiap bulan dipotong. Oke, gitu jadi loh. artinya dari menurut pemahaman Mbak ini yang saya pahami nih, bahwa angka 1 miliar lebih itu bisa diterima sekaligus ketika dia pensiunnya selesai. Betul. Bukan tiap bulan setelah bulan dia enggak. pensiun. Oke. Ini ternyata ini ada 2 hal yang berbeda sebetulnya kalau saya simpulkan. Benar ya, Mbak Yani ya? Ada soal tabungan pensiun, terus ada pensiunnya sendiri. Begitu nggak kira-kira? Kalau skema selama ini kan kita bicaranya adalah dana pensiun dan jaminan hari tua, ya kan? Atau kemudian di fully funded itu nanti kemudian bayangannya dari Pak Cahyo tadi mau menambah tabungan apa ya namanya, tabungan pensiun, itu bisa saja untuk bisa mengakumulasi itu. Dan Tetapi itulah kan yang sebetulnya dibahas kemarin itu, bisa memberikan kepada pegawai itu sekaligus ketika dia pensiun diberikan sekaligus jumlah tabungan yang selama ini dia dikumpulkan dan diharapkan mencapai 1 miliar. Betul. Oke. Nah, skema ini kan sebenarnya kan belum selesai menunggu dari PP gitu loh. Oke. PP-nya kan belum jadi, ya kan? PP ini yang menjadi acuan untuk kemudian menyusun skema, ya kan? Iuran untuk dana pensiun, jaminan hari tua, atau mungkin tadi yang disampaikan adalah tabungan pensiun itu seperti apa? Kalau pakai PS Yugo itu kan baru 4,75% dari akumulasi semuanya, ya keseluruhannya. Yang dipotong dari gaji pegawai. Dari gaji pegawai plus kemudian ketika diberikan itu ada tambahan APBN, kan begitu. Nah, untuk yang fully funded, ya kan. Tapi kalau PS Yugo kan langsung dari APBN saja, ya kan. Murni APBN. Dan yang selama ini berjalan? Iya, murni dari APBN saja. PS Yugo. Iya, PS Yugo seperti itu. Ketika dia keluar ya sudah menggelontor begitu saja untuk dana pensiun itu. Yang akan diterima oleh pensiunan itu setiap bulan. Betul. Nah, ini yang kemudian skema ini yang kemudian difikirkan oleh Kementerian Keuangan ketika dia masuk begitu kan menjadi pegawai atau kemudian sudah 5 tahun atau 10 tahun, ini kemudian skema ini dirubah gitu loh. Ya kan?
kan, untuk menjawab soal reformasi birokrasi di aspek kesejahteraan itu. Yang tadinya begitu, gitu loh. yang tadinya keseluruhan dari APBN, Betul. sekarang itu ada potongan dari gaji pegawainya. Betul, gaji pegawai itu potongan. Apakah potongannya nanti boleh dikata 4 sampai 6%, bahkan bisa 10% sampai 15%, atau bahkan 25%, itu nanti kan melihat skemanya seperti apa. Saya pikir begini, ini juga kemudian perlu difikirkan, setiap tahun itu kan rata-rata belanja pegawai ini kan mengiringi inflasi ya. Dia 3 sampai 5% kan pasti naik. Nah, itu berimbas pada skema yang akan kemudian dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Saya pikir seperti itu. Nah, pilihan PSU Go sama fully funded ini sekarang sudah ditetapkan belum? Kalau fully fundednya belum. Belum. Ya kan, belum berjalan karena PP-nya belum ada. Sudah disepakati belum? Kalau presiden sudah setuju, tinggal kemudian harus kemudian skemanya gitu kan, secara operasionalisasi, coba kemudian Kementerian Keuangan sudah selesai atau belum, kemudian baru menurunkan itu. Kalau kemudian kita salah menghitung, nanti kan juga akan menjadi sebuah kebijakan yang akan salah. Artinya kalau kita bicara soal skemanya, sebetulnya sekarang pemerintah sudah setuju bahwa yang dipilih adalah fully funded. Ya, fully funded. Cuman sejak tahun 2018 itu. Cuman skema perhitungan angkanya berapa persen, itu yang sekarang sedang dihitung oleh Kementerian Keuangan. Ya, gitu. Kementerian Keuangan berkoordinasi dengan Kemenpan RB, karena kan mengenai formulasi ini, mengenai kenaikan juga berdasarkan pada kinerjanya gitu loh. Makanya kalau kita bicara reformasi bukan aspek satu saja, tapi bicara soal kinerja. Kalau kinerjanya kemudian turun, ya tidak mungkin kemudian dia mendapatkan dana pensiun dan jaminan yang lebih bagus. Itu kan bicara soal pensiunan yang akan diterima setiap bulan. Nah, kalau soal tabungan yang tadi disebutkan sama Pak Menteri, apakah itu juga dibahas? Ya, saya pikir ini akan menjadi sebuah skema yang akan dibahas di Kementerian Keuangan. Kita kan menunggu kemudian hasil akhir dari Kementerian Keuangan seperti apa. Karena tabungan yang tadi disebutkan, yang saya tangkap, ini bukan bicara soal PSU Go atau fully funded, karena ini adalah tabungan dari pegawai sendiri. Nah, itu yang kemudian kita tunggu kan gitu. Baik. Karena kan kalau kita memahami di tahun 2018, ketika ada fully funded itu, yang penting ada bisa mengcover dana pensiun dan jaminan hari tua. Ya kan, untuk kemudian mengarah kepada perhitungan skema yang kemudian diinginkan gitu loh, skema yang diinginkan ketika dia menerima pensiun dan tidak membebani APBN, intinya seperti itu. Tapi bukannya selama ini memang pensiun itu pasti akan membebani APBN, dan itu sampai kapanpun akan begitu. Iya, tetapi pembekakannya tidak kemudian, ya kan, rata-ratanya peningkatannya tidak terus signifikan gitu, dan peningkatannya itu ya sekarang menjadi tanggungan dari pegawai negerinya. Betul, karena kan selama ini kan yang tadi saya sampaikan, PSU Go itu murni dari APBN, tidak ada iuran gitu loh, tidak ada iuran yang dikeluarkan dari teman-teman PNS gitu loh, sehingga ketika dia menerima dia kecil gitu loh, ya kan. Ketika skema ini dijalankan gitu kan, ada APBN, ada iuran. Ketika belanjanya naik gitu kan, belanja pegawai atau yang diterima setiap bulannya naik, otomatis kemudian berpikir iuran kemudian ada, ya kan. Itulah yang kemudian ada kombinasi. Betul. Gitu loh. Kalau selama ini pensiun itu hanya sekitar 75% dari gaji pokoknya. Nah, harapannya dengan fully funded ini, dengan ada beban kepada pegawai juga, itu penerimaannya 100% dari gajinya. 100% dari total gajinya.